warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar penyanyi dengan NIM akhir 030. Saya Samsudlah Faradita dengan NIM akhir 029. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang biaya sosial korupsi dengan lulusan pengampu Bapak Zuhairani Muhammad SC MSc PhD. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama dari latar belakang, yaitu korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Nah, tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, korupsi juga menumbuhkan berbagai dampak sosial yang kompleks dan berkepanjangan. Korupsi juga biasanya dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu pengertian dari korupsi dan biaya sosial. Nah, korupsi sendiri adalah penyalahgunaan seseorang yang memiliki jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Nah, menurut Transparansi Internasional, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyuapan, nepotisme, hingga penyalahgunaan anggaran publik. Nah, selanjutnya yaitu biaya sosial. Biaya sosial korupsi adalah kerugian tidak langsung yang dialami masyarakat akibat tindakan korupsi. Biaya sosial korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian dalam jangka panjang seperti penurunan dari segi pendidikan, layanan kesehatan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penurunan efisiensi ekonomi, distorsi alokasi sumber daya, ketidakadilan sosial, dan pelemahan institusi demokrasi. Selanjutnya itu ada 3 aspek utama biaya sosial korupsi. Itu yang pertama ada biaya antisipasi korupsi, yang dimana biaya ini tuh keluar untuk menjaga korupsi ini terjadi, mencegahnya gitu. Itu segala biaya sebelum korupsi itu terjadi. Terus yang kedua ada biaya akibat korupsi. Itu dimana biaya ini tuh keluar setelah korupsi itu terjadi. Terus yang ketiga ada biaya reaksi terhadap korupsi, itu biasanya biayanya berdampak negatif dari korupsi itu terjadi dan biasanya itu dalam jangka panjang. Terus habis itu ada dampak dari biaya sosial korupsi. Yang pertama mahalnya biaya ekonomi dan pelayanan publik, yang kedua memperlambat pengentasan kemiskinan, yang ketiga rusaknya budaya dan norma masyarakat, yang keempat ada kurangnya menurunnya produktivitas nasional, dan yang kelima itu ada beban pajak untuk rakyat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk biaya sosial korupsi. Yang pertama ada penurunan kualitas pelayanan publik, yang dimana menurunnya kualitas pelayanan publik ini dikarenakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah dibuat untuk korupsi. Nah, terus yang kedua ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, pejabat atau kelompok elit yang melakukan korupsi cenderung memperkaya dirinya sendiri atau kelompok tertentu, yang dimana masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan hak-haknya semakin terjadi ketimpangan. Yang ketiga ada hilangnya kepercayaan publik. Korupsi membuat masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah atau lembaga hukum karena melemahnya legitimasi dan efektivitas pemerintah. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada korupsi proyek EKTP. Proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun dikorupsi oleh sejumlah pejabat dan anggota DPR yang mengakibatkan banyak warga kesulitan mendapatkan EKTP yang menghambat akses mereka ke layanan publik seperti BPJS, perbankan, dan pemilu. Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi, dan juga dana publik untuk identitas digital yang seharusnya memperkuat administrasi malah terbuang begitu saja. Selanjutnya ada korupsi pengadaan alat kesehatan saat pandemi COVID-19. Pejabat Kementerian Sosial dan sejumlah pihak swasta terlibat korupsi bansos COVID-19 dan alat kesehatan,
yang mengakibatkan bantuan untuk masyarakat miskin dikurangi atau tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. Pasien dan tenaga kesehatan kekurangan alat pelindung diri atau APD dan meningkatkan risiko kematian. Dan juga masyarakat kehilangan kepercayaan pada penanganan pandemi oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu korupsi infrastruktur jalan di Papua. Proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dikorupsi pejabat daerah dan kontraktor yang dapat mengakibatkan jalan yang dibangun tidak layak atau cepat rusak, menghambat akses masyarakat pedalaman ke pendidikan dan layanan kesehatan. Harga barang kebutuhan pokok tetap tinggi karena transportasi sulit, dan juga ketimpangan pembangunan semakin parah. Selanjutnya ada upaya mengurangi biaya sosial korupsi. Yang pertama di sini ada penguatan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor tanpa pandang bulu dan intervensi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum. Yang kedua, ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintah. Transparansi berarti keterbukaan informasi yang mengenai proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, tender proyek, dan kinerja pemerintah kepada publik. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mengurangi celah untuk praktik korupsi tersembunyi dan memungkinkan pengawasan oleh masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesadaran publik. Pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan juga anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesadaran publik merupakan investasi jangka panjang yang krusial dalam memerangi korupsi. Upaya ini berfokus pada perubahan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat dari tingkat individu hingga kolektif. Dengan mengakar kuatnya budaya anti korupsi di masyarakat, biaya sosial korupsi yang mencakup kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan, ketidakadilan, hingga terhambatnya pembangunan dapat ditekan secara signifikan. Yang keempat ada partisipasi aktif masyarakat dan peran media massa. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah atau LSM, akademisi, dan media massa memiliki peran krusial sebagai pengawas eksternal. Oleh karena itu, keterlibatan publik dan fungsi kontrol media sangat vital untuk menciptakan tekanan yang berkelanjutan terhadap pelaku korupsi dan mendorong tata kelola yang lebih baik. Dan yang kelima adalah pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital telah menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam upaya mengurangi biaya sosial korupsi. Teknologi tidak hanya mempercepat dan menyederhanakan proses, tapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga mempersempit ruang gerak bagi praktik korupsi. Biaya sosial korupsi meliputi kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan, ketidakadilan, dan juga terhambatnya pembangunan dapat ditekan secara signifikan melalui inovasi digital. Nah, kesimpulannya, korupsi merupakan masalah utama yang menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, dampak yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian finansial langsung bagi negara, tetapi juga berbagai biaya sosial yang kompleks dan berkepanjangan. Biaya sosial korupsi adalah kerugian tidak langsung yang dialami masyarakat yang dapat berakibat jangka panjang seperti penurunan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penurunan efisiensi ekonomi, serta ketidakadilan sosial. Dan yang terakhir di sini ada saran. Yang pertama yaitu penguatan kolaborasi lintas sektoral. Meskipun dokumen telah membahas penguatan penegak hukum dan peningkatan transparansi, perlu ditekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara lembaga penegakan hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan juga sektor swasta. Saran yang kedua yaitu optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
Dokumen telah menyebutkan pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu strategi. Saran lebih lanjut adalah untuk mengidentifikasi dan menerapkan teknologi digital secara spesifik yang dapat meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa publik, serta dalam pengelolaan anggaran. Dan yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain pendidikan anti korupsi secara umum, disarankan untuk mengembangkan kurikulum anti korupsi yang terintegrasi di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, perlu diadakan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan dan menargetkan berbagai segmen masyarakat, termasuk sektor bisnis dan aparatur sipil negara, dengan penekanan pada masyarakat nyata korupsi terhadap kehidupan sehari-hari mereka.